di damkar kurang lebih baru 18 tahun Pak ya. Ya. Jadi 6 tahun saya di Jakarta Barat. Tingkat kebakarannya cukup sering Pak. Batanya itu Pak juga, bantu Iya. Pak. Jadi sehari bisa 3 kali Pak di sana. Gitu. Barat ya. Oh, padat Iya. banget ya. Saya di Taman Sari. Oh, Taman Sari. Tambora. Tabora ya. Oh iya, Iya. benar. Sering. Ya, jadi sejak 2011 saya bergabung di Damkar Kebayoran Baru dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi pelaku di bawah kepemimpinan Bapak Dedi dan Bapak Sartono. Betul Pak Dedi ya? Ya, alhamdulillah. Lalu Damkar Kebayoran Baru memiliki 56 personil. Itu sudah termasuk 2 staf dan 1 kepala seksi. Damkar Kebayoran Baru memiliki kekuatan pos 3 pos Pak saat ini di kantor wali kota, Mabes Polri, dan 1 lagi di Radio 2. Dan rencananya akan di samping Kelurahan Gandaria Utara. Ya, semoga dipercepat Pak ya. Ya. Jadi kita tugas 1 kali 24 jam. Jadi bila ada sifat kedaruratan, langsung aja Pak hubungin ke nomor WA Group. Ya. Sini saya jelaskan tugas pokok dari pemadam itu ada 3 Pak. Ya, ada pencegahan. Pencegahan itu seperti kita lakukan saat ini Pak, sosialisasi kepada masyarakat. Lalu ada kita melakukan edukasi kepada para pelajar. Lalu ada juga kita memberikan informasi profesi damkar kepada siswa-siswa PAUD. Ya, terus lalu kita ada pemadaman. Nah, pemadaman ini udah umum Pak ya. Bila terjadi kebakaran kita kerja di sana. Gitu. Untuk manggil pemadam bayar nggak sih Pak? Tidak, gratis. Iya. Tapi jangan minta gratis, kita nggak dikasih air Pak ya. Iya, karena di depan api itu kita dehidrasi Pak. Iya. Tenaga kita berkurang. Lain penyelamatan. Ini bisa kita lihat ada perahu karet di situ. Ya, kita bisa evakuasi banjir biasanya Pak. Pada saat hujan turun, kita pantau genangan. Pada saat banjir, kita lakukan evakuasi. Pada saat selesai banjir, kita lakukan penyemprotan pasca banjir. Ya, ada evakuasi cicip. Lalu evakuasi apa lagi Pak? Ya, hewan liar, ular, biawak, terus sarang tawon yang sering sekarang ya. Iya, seperti itu. Handphone nyemplung ke gorong-gorong. Ya, kita usahakan bisa Pak. Gitu. Lalu apabila terjadi kebakaran, sumbernya dari apa Pak? Konslet, biasanya api. Api itu menurut David Legol dalam teorinya mengatakan api itu terjadi proses oksidasi cepat, ya, yang biasanya menimbulkan panas dan nyala. Lalu kebakaran itu sendiri apa sih Pak? Jadi kebakaran itu adalah api yang tidak terkendali yang umumnya mengakibatkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Seperti tadi pada dijelaskan, kalau pemalingan paling yang diambil barangnya aja, benda. Tapi kalau sudah kebakaran, semua bisa dimakan, dihabiskan, bahkan nyawa orang-orang kita sayangi. Gitu. Lalu langkah apa sih Pak yang kita ambil sebelum kita masuk? Biasanya kebakaran terjadi karena apa Pak? Karena yang pertama sering terjadi umumnya gas ya Pak ya, gas bocor. Gas bocor ini sering terjadi ya, karena gas ini memiliki ciri Pak ya. Kalau tercium bau, biasanya itu indikasinya ada 2 tuh Pak. Yang pertama, gasnya bocor. Yang kedua, gas mau habis. Nah, tadi saya dengar tuh, kalau ibu-ibu kalau untuk masang gas takut meledak Pak. Terus kalau orang laki yang masak takut gak Pak?
Iya. Kalau tahu ilmunya, kalau tahu caranya kita akan terbiasa Pak. Ya. Jadi gas bocor, kemudian listrik, konslet listrik, yang umumnya terjadi konslet. Konslet itu apa sih Pak? Jadi konslet itu bertemunya titik positif dan titik negatif. Apabila sudah bertemu, yang terjadi apa Pak? Meteran turun Pak. Iya, meteran turun. Apinya dari mana Pak? Meteran langsung turun, maka tidak terjadi. Yang terjadi adalah apabila colokan struk listrik itu kendor, yang disebut pong, ya, itu lama-kelamaan itu kabel, sepanjang jalur kabel akan panas. Nah, ini tinggal nunggu aja nih Pak. Ya, tinggal nunggu. Jadi sepanjang jalan kabel itu panas, kemudian akan terjadi kabel yang empuk. Ya, kabelnya jadi empuk tuh. Iya, getas. Jadi kebakar gitu. Unsur terjadinya api itu ada 3 Pak. Yang pertama adanya benda, bisa gas, padat, cair. Ya. Oksigen Pak. Oksigen nih di udara di sekitar kita. Ya, udara di sekitar kita itu memiliki angin yang besar Pak, apalagi angin kencang. Angin besar untuk proses pembakaran Pak. Ya. Lalu yang ketiga, panas. Panas dapat dari apa Pak? Dari matahari, listrik, dan juga dari kimia. Itu. Jadi apabila ada bahan bakar yang cukup, lalu adanya oksigen yang cukup, disertai dengan adanya panas, timbullah kebakaran. Ya, api yang tidak terkendali dan tidak dikendaki. Caranya bagaimana Pak? Nah, caranya cukup memutus salah satu unsur tadi. Ya, kalau nanti kita gunakan pakai karung basah, itu kita memutus oksigen Pak. Ya, kalau kebocoran gas, kita memutus dari bahan bakarnya. Gitu. Jadi lanjut kita pakai apar. Ya, pakai apar. Apar itu apa sih Pak? Nah, apar ini adalah alat pemadam api ringan, berdiri sendiri, lalu mudah dijinjing, ya, memiliki berat 0,5 sampai 16 kg. Ya, terus nanti akan kita kasih tahu cara penggunaannya. Jangan sampai kita ada punya apar, bila terjadi kebakaran, Pak pakai apar, kita nggak tahu caranya. Apar diambil, dilempar ke api. Nah itu, jangan sampai kayak gitu ya Pak ya. Nah untuk perawatannya juga nanti minta tolong Bapak RT dan Bapak RW, barangkali ada kas-kasnya sisihin buat untuk perawatannya gitu. Ya kita nanti akan lanjut ke gas. Ada tabung, regulator, dan selang. Biasanya kebocoran itu terjadi adanya di regulator, di selang, di kompor juga biasanya kita tikus, dan juga langsung ada di sana Pak, di tabungnya. Tuh. Saya pernah menemukan sekali Pak, ada di Jalan Saidi, Haji Guru Saidi itu. Di situ bocor gas, bocor terus Pak. Untungnya apinya nggak ada Pak, ada di dalam rumah. Saya tanya, yang bocor apanya Pak? Gasnya Pak? Regulator? Bukan. Yaudah saya langsung merapat ke lokasi. Begitu sampai sana, ternyata benar Pak. Ventilnya ini nggak balik Pak. Nah ini karet yang ini ternyata pecah dan nyangkut di ventil itu Pak. Gejos terus. Iya. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke Pak, ini kompor udah bakar nih Pak. Langkah pertama yaitu copot regulator. Oke Pak, copot regulator. Terus blow Pak, blow.
Langkah pertama dipotong kotor, langkah kedua angkat tabung, langkah ketiga. Oke. Lihat arah angin, cari pengaman, baru putus Madamkan api. Sip. Oke, Pak. Kita lihat caranya, Pak. Kalau di dalam ruangan kita nggak ada angin, Pak. Ada, sedikit. Gitu. Oke, Pak. Sarung basah, kain basah, hordeng basah, sarung basah, baju basah, semua basah, Pak. Udahannya mandi basah. Oke, Bapak. Sampai sini bisa dipakai, Pak ya. Bakaran di kompor, terus kita siram. Seperti apa? Ya. Oke. Oke, Pak. Bisa kasih lihat. Kita makin besar dan kemana-mana, Pak. Bukan di mana padam, malah jadi makin gede. Gitu. Untuk tes cukup, Pak ya. Masih ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau coba lagi praktek? Ayo bisa, coba. Ayo. Coba tes sekali gini, Pak. Mau coba digas. Nah, kita akan lanjut ke apar. Cara pemakaian apar. Yang lainnya, Pak. Kita kasih contoh sekali, Pak. Gimana caranya madamin pakai sarung basah. Satu cara yang benar. Satu cara lagi cara yang salah nantinya. Ya, Pak. Perhatikan arah angin nih, Pak. Arah anginnya kemana? Perhatikan kuda-kuda, jangan lupa lindungi muka. Tuh, lihat, Pak. Mukanya udah dilindungi. Lihat arah angin. Kuda-kuda jangan lupa, jangan hilang. Biasanya habis begitu kuda-kudanya langsung hilang tuh. Iya. Iya kan? Cara bukanya sama dengan di awal. Nih, bila mana api belum mati seperti itu, Pak. Walaupun nanti nyala lagi kita udah buka, seenggaknya lingkungan kita udah maksimal, Pak, untuk di kepala ditaruh. Jadi aman. Setelah itu baru kita pasang lagi, kita aduk lagi sampai mati. Contohnya. Ya, ini contoh yang salah, Pak. Perhatiin, Pak, tolong. Ya, kalau misalnya ini biasanya orang panik, Pak, takutan. Biar yang gitu biasanya. Makanya jangan panik. Kalau orang panik, lempar, Pak. Gak salah, mati kagak kita yang kena, Pak. Oh, masih hidup ya? Masih hidup pasti, gak akan mati. Kalau masih nyala begini, Pak, berarti apa? Kita timpa lagi pakai kain basah berikutnya atau kain basah berikutnya, Pak, sampai apinya mati. Baru aman. Nah, seperti itu, Pak. Kalau misalnya ragu-ragu, bakalan kayak gini, Pak, nih. Maju kagak, mundur kagak, tutup kagak. Iya, Pak. ya, ini ragu-ragu nih, Pak, nih. Tuh, apinya ngikut. Ya, iya. Karena ada bahan sih ya. Gitu, makanya langsung aja, Pak, jangan ragu-ragu. Gitu. Apinya pasti ngikut. Bapak Rahmat nih, coba nih. Oke nggak? Tadi yang kering oke lurus, karena yang basah. Kita tes, ini api. Semangat, Ya, Bapak. maju, Pak. Tenang aja, Pak, ada bimbing. Oke. Maju, kuda-kuda jangan lupa. Pelan-pelan, santai aja. Iya. Tutup, Pak, tutup, biar aman. Hati-hati. Oke. Oke. Hah? Ya. Kuda-kudanya. Oke, Pak. Betul. Baik, Pak, untuk apa? Alat pemadam api ringan.
yang perawatannya harus diperhatikan Pak, jangan sampai seperti ini Pak, karena di dalam tabung ini berisikan tekanan Pak. Apar ini memiliki 5 jenis Pak, ada air, powder, CO2, halon, dan foam. Namun halon sudah tidak diperbolehkan karena merusak lapisan ozon. Lalu kelas-kelasnya ada kelas A untuk media padat non logam, lalu kelas B untuk media cair, lalu untuk kelas C media listrik, dan kelas D media logam. Yang umum kita gunakan yang powder ya Pak ya. Depan bang, depan. Iya, untuk powder kita sering lihat harus tahu cara pakainya. Iya. Untuk peletakannya baiknya digantung Pak ya, tidak diletakkan di lantai seperti itu, timbulnya berkarat dan membengkak dalamnya. Bagian dari apa? Di sini ada handle, lalu ada pin pengaman. Ya, berikutnya di sini ada tracer guide, lalu ada selang, tabungnya sendiri, dan petunjuk pemakaian serta kelasnya. Kita mulai dari transportasinya Pak. Iya, transportasi. Bila apar dengan berat yang masih kita bisa jinjing, dapat dijinjing dengan satu tangan, Kalau jempol. nggak bisa boleh dua tangan nggak apa-apa. Ya. Lalu kalau lebih dari 10 meter bisa dipanggul. Ya, berlari. Ya, cara penggunaannya. Yang pertama, pasang kuda-kuda, atur jarak 1 lengan. Lalu cabut pin pengaman. Setelah cabut pin pengaman, tes tekanan. Bebaskan nozzle, tes tekanan. Bila keluar bagus, artinya alat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan. Lalu bawa ke objek atau media akan dipadamkan. Dengan jarak kurang lebih 4 meter Pak. 4 meter. Jika kurang, bisa maju lagi. Semua tergantung dari isi tabung dan tekanannya. Yes. Sapukan ke kanan dan ke kiri perlahan di atas bibir medianya atau objeknya yang terbakar. Selesai pemadaman, bila habis, cara meletakkannya ditidurkan Pak. Artinya alat ini sudah digunakan. Ya, kosong. Seperti itu. Ada yang mau coba Pak? Atau langsung kita praktek aja? Ya, langsung praktek. Boleh. Ambil aparnya, pasang kuda-kuda, atur jarak, ya. Cabut pin pengaman, bebaskan nozzle, tes tekanan. Yes. Alat berfungsi baik, arahkan ke media. Perhatikan tetap arah anginnya, jangan sampai berlawanan arah angin, karena ya seperti ini. Pak, izin Pak untuk makanan tolong ditutup dulu Pak. Takutnya mubazir nggak makan.
Mungkin ada yang mau coba Pak? Jadi itu cari gibah kiri kanan Kiri kanan aja Pak. Ya boleh Pak dicoba daripada penasaran. Ya. Nanti sampai rumah begini-begini aja karena nggak nyobain. Kalau ini lebih aman karena ada jarak. Tadi ke mana nanti? Ya sebelah kanan. Ini kanan. Iya, seolah-olah ini apa baru. Ini, iya, iya. Ini pasti kayak gini. Kanan, oke. Ya. Gini ya. Ya. Nah, bikin pengamanan. Pegang leher botol. Iya ya. Oke gini ya. Tarik. Nah, bikin pengamanan. Lepaskan selang dan atas tekanan. Oke. Oke. Lanjut. Bawahnya Pak. Iya. Bawahnya. Jempol ada di bawah handle atasnya Pak. Iya. Oh gitu. Ya, sampai di situ turunin baru buka. Dikhawatirkan Siap, bila siap. jempol ada di atas, maka sampai lokasi aman sudah habis. Sini Pak. Nyaman. Ya. Gini Pak. Ya. Ya. Sampai permukaannya. Atasnya lagi dikit Pak. Oke, satu perlahan. Kanan ke kiri. Dah, cukup. Jadi tahu sih kalau praktek itu. Iya. Bawa dulu. Lehernya pegang Pak. Ya. Pegang lehernya Pak. Ini dia. Oke. Iya bagus. Silakan lanjut Pak. Silakan disemprotkan. Lihat Jangan permukaannya, Pak, dikecil. permukaannya. Ya, Gimana Pak RW? Rasanya tuh? Ya agak Aman kan? gimana ya gemeter gimana? Kayak pengantin baru merasa gemeter pengantin baru tahun 94 gemeter kita. Emang dulu bawa gemeter dulu. Gemeteran pertama-tama. Iya bagus. Silakan lanjut. Cara pegang selangnya di ujung Pak. Iya. Sapukan ke kanan. Up. Awan Pak RW jadi nikah nih. Gemeter kan? Iya. Pak, ayo Pak. Apinya keburu besar Pak. Sip. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan latihan hari ini bijak digunakan di masyarakat ya Pak ya. Iya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat Pak ya. Dari saya terima kasih untuk sudah mengundang Damkar Bayon Baru untuk hadir di RW 3 ini Pak. Apakah dengan metode yang kain itu bisa mengulangi misalkan ada beberapa titik nih sudah melebar lalu kita sama-sama mengeroyok itu dengan apa namanya dengan air basah. Ya, baik Pak. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas melebar, langkah pertama Bapak menghubungi 112 atau hubungi WA Group. WA Group. Ya. Itu antisipasi pertama. Apabila 5 menit pertama Bapak tidak bisa menguasai, kami sudah dalam perjalanan. Yes. Ya. Jadi apabila Bapak punya kemampuan, keberanian, kalau kebocoran kelihatan dari gas, bisa ambil dulu, putus bahan bakarnya. Bila sudah terjadi itu, nggak apa-apa Bapak, bisa siram dikit-dikit kecil-kecil, diurai dulu. Mana kira-kira barang-barang yang kira-kira akan memperbesar gitu. Setelah itu diurai, kebakaran bisa ditangani, alhamdulillah gitu. Jadi kerugian juga semakin kecil Pak. Jadi langkah pertama tadi hubungi ke 112 atau WA Group. Kurang lebih
seperti itu, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, kadang emang juga kan karena tumpukan barang itu kita pinggirin dulu, Pak. Jangan sampai dia merambat lagi. Gitu. Ada tambahan Pak Dedi?